Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh dan Soleha kelas 5 A, B, dan C. Pada pagi hari ini bertemu kembali bersama Ustazah Ninik, yaitu di materi IPA, macam-macam kelainan pada tulang dan otot manusia. Nah, masih ingat bukan? Tulang dan otot merupakan alat gerak manusia. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Nah, mari kita simak apa saja macam-macam kelainan pada tulang dan otot manusia. Baik, Soleh dan Soleha, berikut adalah sistem gerak dan kelainannya pada manusia menurut Al-Quran dan hikmah gerakan sholat. Nah, di sini ada Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, ternyata gerakan sholat itu memiliki banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah sebagai berikut ini. Ustazah akan menjelaskan secara singkat mulai dari takbir hingga salam. Nah, takbir itu memberikan manfaat aliran darah yang terdapat di lengan untuk diisi ke mata, telinga, dan mulut. Sedekap, pengisian pembuluh darah di organ-organ kepala. Kemudian ada ruku, yaitu berfungsi untuk pelenturan memori otak dan ginjal. Iktidal, mencegah sakit kepala dan pinggang. Sujud, pencegahan koroner dan stroke. Duduk dua sujud, memperbaiki kelenturan saraf. Duduk tahiyat awal, mengaktifkan kelenjar keringat. Duduk tasyahud akhir, keseimbangan saraf. Dan yang terakhir, salam, yaitu menjaga kelenturan urat leher dan terapi penyakit kepala. Tentunya gerakan-gerakan ini harus dilakukan dengan tepat dan benar. Jadi Soleh dan Soleha apabila sholat tidak boleh bermain-main seperti itu. Macam-macam kelainan pada tulang yaitu ada 1 fruktura, 2 polio, 3 osteoporosis, 4 fisura, 5 rematik, 6 kifosis, 7 lordosis, dan 8 skoliosis. Penjelasan yang pertama adalah fraktura. Nah, fraktura itu nama lainnya adalah patah tulang akibat kecelakaan dari berkendara, misalnya bisa bermotor, jatuh dari sepeda, dan lain-lain. Oleh karena itu, Soleh dan Soleha di rumah apabila berkendara, bersepeda, maka harus berhati-hati. Ataupun berjalan, menyeberang jalan, harus melihat sekitar. Seperti itu ya. Nah, fraktura ini ada 2 jenis, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Apa sih bedanya? Jadi, fraktura tertutup itu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Jadi, harus bisa membedakan antara fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Yang kedua adalah polio. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio. Nah, ini virus polio ini dapat merusak saraf motorik sehingga dia akan menyebabkan kelumpuhan pada otot. Nah, penyakit ini biasanya dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat berusia di bawah 5 tahun. Tentunya Soleh dan Soleha ataupun adiknya yang berada di rumah yang masih berusia di bawah 5 tahun pasti tentu pernah mendapatkan yang namanya vaksin polio, sehingga kita semua bisa terbebaskan dari penyakit polio ini. Yang ketiga adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis yaitu gangguan pada kesehatan tulang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium. Nah,
soleh dan soleha, osteoporosis itu biasanya dialami oleh orang tua yang sudah lanjut usia. Misal kita memiliki kakek, nenek yang sudah tidak tegap lagi jalannya, ada yang membungkuk seperti itu. Nah, orang tua yang sudah lanjut usia sebaiknya itu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium seperti susu serta ikan. Nah, teman-teman yang ada di rumah juga mulai dari sekarang harus rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium seperti itu. Bagaimana kalau kita rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi? Nah, itu juga baik untuk memberikan kekuatan pada tulang kita. Yang keempat adalah fisura. Nah, fisura ini juga disebabkan karena kecelakaan. Tetapi fisura ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan hanya keretakan, bukan patah seperti fraktura, seperti itu. Yang kelima adalah rematik. Penyakit yang menyebabkan nyeri persendian seperti pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Keenam, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Nah, ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Nah, perhatian kepada soleh dan soleha apabila belajar di rumah, kita harus duduk yang baik dengan sikap tegap seperti itu. Jadi jangan terlalu membungkuk. Nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa membungkuk. Nah, ini bisa dikatakan juga kelainan pada tulang, yaitu terlalu bungkuk ke belakang, seperti pada gambar di atas. Yang ketujuh adalah lordosis. Lordosis merupakan tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Nah, ini disebabkan kebiasaan duduk juga dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Jadi, soleh dan soleha apabila berjalan biasa saja ya, jangan terlalu membusungkan ke depan ataupun membungkuk ke belakang. Nah, itu bisa mengganggu tulang kita. Apalagi soleh dan soleha adalah dalam masa pertumbuhan. Jadi, harus berhati-hati dalam bergerak, dalam duduk, dan serta banyaklah mengkonsumsi makanan yang bergizi. 8 adalah skoliosis. Skoliosis merupakan tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Soleh dan soleha bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, ini juga disebabkan dari kebiasaan duduk dengan posisi yang miring. Nah, oleh karena itu, soleh dan soleha apabila menulis harus dalam keadaan posisi yang baik. Contohnya nih ya, soleh dan soleha biasanya ada yang sambil tidur menulis, ada yang sambil mereng ke kanan, ke kiri. Nah, itu lama-kelamaan apabila dikerjakan terus-menerus bisa menyebabkan kelainan pada tulang punggung kalian. Oke, selanjutnya adalah kelainan pada otot. Nah, teman-teman, otot kan merupakan alat gerak aktif. Nah, otot ini fungsinya kemarin apa ya? Ada yang ingat? Iya, betul. Otot itu bisa menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan. Dan yang gak kalah penting adalah menggerakkan jantung. Nah, teman-teman sudah mengetahui nih fungsi dari otot. Apabila fungsi dari otot itu salah satunya mengalami ketergangguan, yaitu misalnya ada kelainan seperti di sini kita ambil contohnya adalah terkilir yang bagian 5. Nah, terkilir, apabila kaki kita terkilir, teman-teman, apakah kita bisa berjalan seperti biasa atau berlari dengan cepat?
tentunya akan merasa sakit dan susah sekali untuk berjalan. Nah, di sini ada 9 contoh dari kelainan otot. Yang pertama hipertrofi, yang kedua sakit pinggang, 3 atrofi, 4 kaku leher, 5 terkilir, 6 distrofi, 7 tetanus, 8 fibriosis, dan 9 adalah kram otot. Nah, untuk kelainan otot, Ustazah tidak akan menjelaskan, tetapi Soleh dan Soleha silahkan dibaca secara mandiri bukunya pada halaman 186. Nah, di situ sudah banyak dijelaskan ya, serta ada contoh aktivitas-aktivitasnya. Nah, kali ini teman-teman harus bisa menjelaskan ya, bagaimana penyakit-penyakit atau kelainan otot ini kok bisa sih menyerang pada manusia, apa saja yang harus dihindari supaya kita tidak terinfeksi kelainan-kelainan otot ini, seperti itu. Nah, silahkan dibaca sampai dengan halaman 188. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.